Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Nurfataniah. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bilangan pecahan. Yang pertama, yaitu perubahan pecahan. Di sini, soal yang pertama, 87/20. Ini merupakan pecahan biasa, akan kita ubah ke pecahan campuran. 87 dibagi 20 yang mendekati yaitu 4. 20 dikali 4 sama dengan 80. Sisanya 87 dikurangi 80, sisanya 7/20. Penyebutnya tetap sama. Selanjutnya, soal yang kedua, 1,75. Di sini 1,75. Di belakang koma, ini adalah bilangan desimal, di belakang koma ada 2 angka, maka 0 pada penyebut itu juga ada 2, sehingga per 100, 175/100. Selanjutnya, kita sederhanakan, 175 dibagi 5, didapatkan 35, dan 100 dibagi 5, didapatkan 20. Ternyata ini masih belum sederhana. Kita bagi 5 lagi, 35 bagi 5 hasilnya 7, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Selanjutnya ini ada pecahan campuran. Kita akan buat menjadi pecahan biasa. Caranya 4 dikali 6, 24, ditambah 3, 27. Per 4, penyebutnya tetap sama. Soal selanjutnya ada 37%. Persen itu artinya per 100, sehingga 37% maksudnya adalah 37/100. Soal selanjutnya ada 0,625. Ini merupakan bilangan pecahan desimal. Tadi di sini, di belakang koma ada 2 angka, sedangkan di sini, di belakang koma ada 3 angka. Sehingga kita tulis dulu 625, karena di belakang koma ada 3 angka, sehingga 0 pada penyebutnya ada 3. Sehingga jawabannya 625/1000. Lalu kita sederhanakan, semuanya dibagi 5, didapatkan 125/200. Lalu kita bagi 5 lagi, didapatkan 25/40. Ternyata ini masih belum sederhana. Lalu kita bagi 5 lagi, didapatkan 5/8. Soal selanjutnya ini merupakan pecahan biasa, akan kita coba untuk menjadikannya bilangan persen. Di sini ada 8/25. Persen itu tadi kan bilangan yang didefinisikannya per 100. Kita harus cari tahu, 25 dikali berapa hasilnya 100? Jawabannya 25 dikali 4 ya. Maka pembilangnya juga dikali 4. 8 dikali 4 hasilnya 32. Sehingga didapatkan 32/100. Maka jawabannya 32%. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Di sini ada bilangan 2/7, 45%, 0,50, 0,7. Dari soal ini, kita tahu bahwa ini pecahan biasa, ini persen, ini pecahan desimal, ini juga pecahan desimal. Kita harus menentukan strategi mana yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan ini dengan mudah. Jadi di sini bilangan desimalnya ada 2. Lebih baik 2 bilangan lain kita jadikan desimal juga untuk mendapatkan mana urutan dari yang terkecil. Kita coba dari pecahan yang pertama, 2/7. Artinya 2 dibagi 7. Kita bisa membaginya dengan kalkulator atau dengan manual. Didapatkan 0,28.
selanjutnya 45%. 45% itu artinya 45/100. Nah, karena ini per 100, maka di belakang koma ada 2, sehingga 0,45. Ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya ini 0,50 dan ini 0,7. Pada pecahan desimal, di belakang angka itu bisa ditambahi 0 tanpa mengubah nilainya, sehingga 0,7 sama dengan 0,70. Setelah kita dapatkan ini, kita bisa urutkan dari yang terkecil. Maka yang terkecil 0,28, selanjutnya 0,45, selanjutnya 0,50, selanjutnya 0,70. Maka urutan yang terkecil dari soal tersebut adalah 2/7, 45%, 0,5, 0,7. Selanjutnya, ada soal urutkan dari yang terkecil. Di sini soalnya ada 4/5, 55%, 55%, 45%, dan 0,5. Di sini kalian bisa menjadikannya ini dan ini persen untuk didapatkan mana yang lebih kecil atau lebih besar, tapi di sini saya akan menjadikan semua bilangan ini menjadi pecahan desimal. Yang pertama, 4/5. Untuk menjadikan pecahan desimal, kita harus menjadikannya per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Di sini ada 4/5. Kita jadikan per 10 dulu. 5 dikali berapa hasilnya? 10 dikali 2. Maka yang atas juga dikali 2. Sehingga pembilang dan penyebutnya mendapat perlakuan yang sama, yaitu dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya 8, 5 dikali 2 hasilnya 10. Karena ini nolnya 1 per 10, maka di belakang koma nanti ada satu angka, 0,8. Bisa juga 0,80. Selanjutnya yaitu 55%. Persen tadi per 100, sehingga 55/100. 55/100. Untuk menjadikannya pecahan desimal, karena ini nolnya ada 2 pada penyebut, maka di belakang koma ada 2 angka, sehingga hasilnya 0,55. Selanjutnya 45%. 45% itu jika dijadikan pecahan biasa akan didapatkan 45/100. Dan setelah dijadikan pecahan desimal, karena ini ada 02 di penyebut, maka di belakang koma juga ada 2 angka, sehingga 0,45. Sedangkan yang ini 0,5. 0,5 sama saja dengan 0,50. 0 di belakang bilangan desimal, di kanan koma, itu tidak akan berpengaruh ke nilai. Sehingga urutan dari yang terkecil itu dari ini dulu 0,45, lalu 0,50, selanjutnya 0,55, selanjutnya 0,80. Sehingga urutan dari yang terkecil pada soal ini itu 45%, lalu 0,5, lalu 55%, setelah itu 4/5. Selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan pecahan. Di sini ada 2 angka, ada 2 bilangan pecahan. Di sini 2/5 dan di sini 1/4. Nah, untuk memudahkan dalam mencari perbandingan, kita harus menyamakan penyebut dahulu. Di situ penyebutnya 5 dan 4. Maka kita bisa menyamakan penyebutnya menjadi 20. Maka 5 dikali 4 akan mendapatkan hasil 20, makanya pembilangnya juga. Maka pembilangnya juga dikali 4 untuk membuat perlakuan yang sama. Hasilnya
8/20. Selanjutnya, kita akan cari nilai dari 1/4. Oke, untuk mendapatkan penyebut 20, maka 4 harus dikali dengan 5. Lalu yang atasnya 1 dikalikan juga dengan 5, agar mendapat perlakuan yang sama. Setelah itu, kita bisa dapatkan hasilnya 5/20. Kita tahu ya, di sini 2/5 itu sama saja dengan 8/20, 1/4 sama saja dengan 5/20. Sehingga di sini tandanya 2/5 itu lebih besar daripada 1/4, karena 8/10 lebih besar dari 5/20. Lebih besar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 1/10 dan 1/100. Kita harus menyamakan penyebut. Di sini 10, di sini 100. Kita bisa jadikan penyebutnya sama-sama 100 dengan cara yang bawah 10 dikali 10. Lalu yang atas 1 dikali 10. Sehingga didapatkan 10/100. Di sini 10/100, ini 1/100, sehingga yang kiri lebih besar daripada yang kanan. Maka di sini itu tandanya lebih besar. Oke, selanjutnya soal ini 5/8 sama 4/5. Dari sini kita bisa samakan penyebutnya. Kita bisa samakan penyebutnya dengan mencari KPK atau hasil perkalian dari dua penyebut tersebut. Nah, kita akan samakan penyebutnya dengan 40. Maka 8 dikali 5. Hasilnya nanti bakalan 40. Sedangkan pembilangnya itu 5 dikali 5. Maka didapatkan 25/40. Oke, selanjutnya kita bakalan cari nilai dari 4/5. Untuk mendapatkan 40, maka 5 dikali 8. Lalu yang 4 itu juga dikali
8. Lalu kita akan dapatkan nilainya itu 32/40. Sehingga kita bisa tahu mana yang lebih besar, 25/40 atau 32/40. Di sini kita bisa tahu ya bahwa 25/40 itu lebih kecil daripada 32/40. Sehingga kita kasih tanda lebih kecil seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat pertanyaan, bisa dikasih di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.